Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau bertanya, apakah ada rahasia zikir yang mampu menembus tabir dunia, hingga hatimu tersambung langsung dengan cahayanya? Malam ini, kita akan menyelami perjalanan batin yang jarang dibicarakan, sebuah rahasia zikir hati yang penuh misteri, yang bisa mengubah cara kita melihat kehidupan. Jangan lewatkan satu detik pun, karena mungkin inilah jawaban yang selama ini engkau cari. Sebelum kita mulai lebih dalam, tuliskan di kolom komentar, apakah engkau sudah pernah merasakan keheningan hati saat berzikir atau justru sedang mencarinya? Dan jangan lupa tekan tombol like serta subscribe agar kita bisa terus bersama menyingkap rahasia spiritual yang tersembunyi di balik kehidupan ini. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang ikhlas dan jiwa yang terbuka. Bab 1. Bisikan sunyi di balik hati. Dalam hening yang paling dalam, jauh di balik suara yang kita dengar setiap hari, tersembunyi sebuah bisikan yang tak banyak orang mampu menangkapnya. Bisikan itu bukan berasal dari luar, bukan pula sekadar lintasan pikiran, melainkan sebuah panggilan rahasia yang muncul dari kedalaman jiwa. Ia hadir seperti desir angin malam yang menyentuh dedaunan, begitu lembut namun mampu mengguncang relung hati. Inilah awal dari sebuah perjalanan menyingkap rahasia zikir hati yang tak tertangkap oleh telinga, namun mampu membelah tabir antara manusia dengan Sang Pencipta. Bayangkan sebuah hati yang begitu sunyi, lalu tiba-tiba bergetar tanpa suara, menyebut nama Allah dalam diam yang pekat. Tidak ada lantunan, tidak ada gema yang terdengar, hanya kesadaran yang menyala seperti api kecil di tengah kegelapan. Api itu mula-mula redup, namun perlahan membesar, menerangi ruang jiwa yang selama ini tertutup oleh kabut dunia. Saat getaran itu muncul, manusia akan merasa seakan dirinya memasuki ruang yang asing sekaligus akrab, sebuah ruang batin yang menyingkap kehadiran ilahi di balik segala lapisan kehidupan. Rahasia zikir hati adalah tentang kemampuan jiwa untuk berbicara langsung dengan Tuhannya. Tanpa perantara kata, tanpa batasan bunyi, ia adalah bahasa paling murni, bahasa yang lahir dari kedekatan, bukan dari hafalan. Banyak yang mengira zikir hanyalah gerakan lisan, sekadar ucapan berulang yang menenangkan. Namun bila hati yang bergerak, maka seluruh dimensi diri ikut larut. Pikiran, perasaan, bahkan detak nadi akan seakan berzikir bersama. Inilah pintu yang jarang dibuka manusia, pintu yang bila dilalui akan membuat tabir dunia terasa semakin tipis, seakan seseorang sedang berdiri di antara nyata dan gaib. Ada yang berkata, siapa yang berani masuk ke dalam zikir hati, ia akan merasakan sesuatu yang tak mampu dijelaskan dengan bahasa manusia. Rasa itu misterius, mendebarkan, sekaligus menenangkan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menuntun, menarik hati lebih dalam menuju pusat kesadaran. Dan di titik itu, manusia akan bertanya dalam hatinya sendiri, apa sebenarnya yang ada di balik semua ini? Siapakah aku? Siapakah dia yang memanggil dengan cara sehalus ini? Pertanyaan itu mengguncang, namun justru itulah tanda bahwa perjalanan telah dimulai. Maka, wahai jiwa yang mendengar, jangan abaikan bisikan sunyi di balik hatimu. Ia bukan sekadar khayalan, melainkan undangan dari alam yang lebih tinggi. Undangan untuk menyingkap rahasia zikir hati yang mampu menembus tabir, membelah kabut dunia, dan memperlihatkan cahaya yang selama ini tersembunyi. Siapapun yang berani mengikuti panggilan ini, ia akan memasuki jalan yang tak pernah sama lagi dengan dunia yang ia tinggalkan. Dan disitulah rahasia besar itu menanti, rahasia zikir hati yang membawa jiwa menuju kedekatan tanpa batas dengan Sang Maha Rahasia. Bab 2. Tabir yang menghalangi cahaya. Setiap hati manusia pada dasarnya diciptakan bening, murni, dan siap memantulkan cahaya ilahi. Namun, perjalanan hidup seringkali menutupi kejernihan itu dengan tabir yang begitu tebal. Tabir ini tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Ia adalah lapisan-lapisan gelap yang menghalangi pandangan hati dari menyaksikan cahaya kebenaran. Ada tabir hawa nafsu, tabir cinta dunia, tabir keangkuhan, bahkan tabir kelalaian.
Semuanya berdiri seperti dinding kokoh yang membuat manusia terasing dari Sang Pencipta, padahal Ia begitu dekat. Zikir hati adalah senjata rahasia untuk mengoyak tabir tersebut. Setiap kali hati menyebut nama Allah dalam diam, seakan ada cahaya yang muncul, menyusup di sela-sela retakan tabir itu. Semakin sering hati berzikir, semakin rapuh tabir dunia, hingga cahaya perlahan masuk dan menembus gelapnya hati. Namun, perjalanan ini tidaklah mudah, sebab setiap tabir memiliki cara bertahan. Nafsu akan melawan, dunia akan menggoda, dan ego akan berteriak, seolah tak ingin dilepaskan. Inilah pertempuran sunyi yang berlangsung di dalam dada manusia. Ada saat ketika seorang hamba merasa sudah dekat, namun tiba-tiba kembali jatuh dalam kelalaian. Inilah sifat tabir, ia tidak hilang sekali dihantam, melainkan harus diruntuhkan lapisan demi lapisan. Sebagaimana debu yang terus menempel pada kaca, begitu pula dunia yang terus menutupi hati. Zikir hati bekerja seperti tangan tak terlihat, yang terus membersihkan, mengusap, dan menggosok hati hingga cahayanya kembali memantul. Proses ini mungkin melelahkan, namun di baliknya tersimpan rahasia yang begitu agung. Perjumpaan dengan cahayanya. Yang paling berbahaya adalah tabir kelalaian. Ia seperti kabut yang menenangkan, membuat jiwa merasa aman padahal sedang tersesat. Orang yang lalai sering tidak sadar bahwa dirinya jauh dari Allah, sebab ia merasa tenang dalam kepalsuan. Zikir hati adalah api yang membakar kabut itu. Getaran nama Allah yang berulang-ulang akan memecah ilusi, membuka pandangan jiwa, hingga seseorang menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah bayangan yang fana. Dan di balik bayangan itu, ada cahaya yang abadi menunggu untuk disaksikan. Maka, siapapun yang ingin menembus tabir, janganlah berhenti di zikir lisan. Biarkan hati yang bekerja, biarkan jiwa yang bergetar dalam diam. Sebab, hanya zikir hati yang mampu menghancurkan dinding tak kasat mata ini. Dan ketika tabir demi tabir runtuh, seorang hamba akan terkejut. Ia tidak lagi melihat dunia seperti biasanya. Pandangan hatinya akan terbuka, dan ia akan menyadari bahwa seluruh hidupnya hanyalah perjalanan untuk kembali padanya. Itulah cahaya yang sesungguhnya, cahaya yang hanya bisa diraih dengan zikir hati. Bab 3, Rahasia Getaran Namanya. Nama Allah bukan sekadar susunan huruf yang kita lafalkan. Ia adalah kunci gaib yang menyimpan getaran rahasia, sebuah gelombang spiritual yang menembus batas ruang dan waktu. Saat lisan mengucapkannya, mungkin terdengar biasa. Namun ketika hati yang menyebutnya, getarannya merambat seperti aliran listrik yang menghidupkan seluruh sel tubuh. Detak jantung, aliran darah, hingga hembusan nafas, semuanya tersentuh oleh frekuensi agung itu. Inilah mengapa zikir hati terasa berbeda, sebab ia bukan hanya ucapan, melainkan getaran hidup yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Bayangkan sebuah danau yang tenang, lalu setetes air jatuh di permukaannya. Lingkaran demi lingkaran menyebar tanpa henti, menjangkau tepian yang jauh. Begitulah zikir hati bekerja. Satu getaran menyebut nama Allah, lalu merambat ke seluruh dimensi jiwa. Ia menyentuh pikiran yang gelisah, menenangkan perasaan yang resah, bahkan menembus ruang bawah sadar yang selama ini tertutup rapat. Semakin dalam seorang hamba berzikir dengan hati, semakin luas gelombang itu menyebar, hingga akhirnya ia merasa dirinya larut dalam samudera kesadaran ilahi. Rahasia getaran ini tidak bisa dijelaskan sepenuhnya dengan logika. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang hidup. Ada saat ketika seseorang berzikir, lalu tiba-tiba ia merasa tubuhnya ringan, pikirannya hening, bahkan waktu seakan berhenti. Itu bukan khayalan, melainkan bukti bahwa getaran nama Allah sedang bekerja menembus tabir dunia. Dan semakin ia larut, semakin tipis jarak antara dirinya dengan Yang Maha Ada. Inilah rahasia besar. Nama Allah bukan hanya panggilan, tetapi jalan untuk memasuki kehadirannya. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam getaran ini. Ada yang merasa takut, ada yang merasa asing, seolah sedang memasuki ruang yang gelap tanpa arah. Padahal di balik kegelapan itu tersembunyi cahaya yang belum pernah dilihat mata. Zikir hati menuntut keberanian. Keberanian untuk meleburkan diri, keberanian untuk melepaskan ego, keberanian untuk berkata, "Aku bukan siapa-siapa,
hanya Engkau yang ada. Dan ketika keberanian itu lahir, maka getaran zikir hati akan berubah menjadi cahaya yang menembus tabir. Siapapun yang pernah merasakan rahasia ini akan tahu bahwa hidupnya tak lagi sama. Dunia tampak seperti bayangan, sedangkan yang nyata hanyalah Dia. Getaran nama Allah yang berulang-ulang menjadikan hati sebagai cermin, dan dalam cermin itu bukan lagi dirinya yang terlihat, melainkan pantulan cahaya ilahi. Itulah rahasia zikir hati, sebuah jalan gaib yang dimulai dari satu getaran, namun berakhir pada samudera tak berbatas, di mana jiwa tenggelam dalam keabadian bersamanya. Bab 4. Hening yang mengungkap rahasia. Ada sebuah hening yang tidak sama dengan diam biasa. Hening itu bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang batin yang terbuka lebar, seakan menyingkap tirai yang selama ini menutup pandangan hati. Saat seorang hamba larut dalam zikir hati, dunia luar perlahan memudar, suara manusia, hiruk-pikuk kehidupan, bahkan riuh pikiran pun lenyap. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, seakan seseorang sedang berdiri di ambang gerbang antara dunia fana dan alam gaib. Inilah hening yang membawa jiwa untuk menyaksikan rahasia yang tak mampu diungkap dengan bahasa manusia. Dalam hening itu, zikir hati berubah menjadi cahaya yang berdenyut di dalam dada. Ia tidak lagi terasa seperti aktivitas, melainkan seperti kehidupan itu sendiri. Seakan jantung yang berdetak adalah zikir, nafas yang keluar masuk adalah zikir, bahkan tatapan mata pun menjadi zikir. Hati mulai merasakan bahwa dirinya tidak pernah sendirian, bahwa ada kehadiran yang selalu mengawasi, selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Dan di saat kesadaran ini muncul, hamba mulai tersadar. Selama ini aku tertutup, kini tabir itu mulai terkoyak. Hening yang dibawa oleh zikir hati bukanlah kehampaan. Justru di sanalah manusia merasakan kepenuhan yang tak pernah ia temui dalam gemerlap dunia. Ada getaran damai, ada ketenangan yang menembus hingga ke tulang, ada rasa yang seolah melarutkan seluruh kegelisahan. Banyak orang mencari kedamaian di luar dirinya, pada harta, pada jabatan, pada manusia lain. Namun zikir hati mengungkapkan bahwa kedamaian sejati sudah ada sejak awal, tersembunyi di dalam jiwa, menunggu untuk ditemukan. Rahasia besar dari hening ini adalah ia menjadi pintu menuju perjumpaan dengan cahaya ilahi. Setiap kali hati berzikir dalam sunyi, ada lapisan tabir yang jatuh, ada pintu kesadaran yang terbuka. Kadang, seorang hamba tiba-tiba merasakan air mata menetes tanpa sebab, seakan jiwanya disentuh oleh kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya sedang dibersihkan, sedang dipanggil, sedang dipersiapkan untuk melihat rahasia yang lebih dalam. Maka, jangan remehkan hening yang lahir dari zikir hati. Hening inilah yang menjadi jalan rahasia, sebuah ruang gaib yang hanya terbuka bagi mereka yang mau tenggelam dalam kesunyian bersama namanya. Siapa yang mampu bertahan dalam hening itu, ia akan menemukan bahwa tabir dunia hanyalah bayangan dan yang sejati hanyalah Dia. Inilah rahasia zikir hati. Dalam sunyi justru terbuka suara paling agung, dalam hening justru hadir kehadiran paling nyata. Bab 5. Cahaya yang menembus kegelapan. Ada saat ketika hati manusia bagaikan ruang yang gelap, penuh bayangan, dihuni kegelisahan dan keresahan yang tak pernah berhenti. Dunia dengan segala godaannya sering menutup pintu cahaya, membuat jiwa merasa hampa meski dikelilingi gemerlap. Namun, ketika zikir hati mulai bergetar, cahaya yang selama ini tersembunyi perlahan menembus kegelapan itu. Cahaya itu bukan dari luar, melainkan dari dalam jiwa, sebab setiap hati membawa percikan cahaya ilahi yang hanya dapat bangkit dengan menyebut namanya. Bayangkan sebuah lilin kecil di ruangan yang sunyi. Mula-mula, cahayanya tampak rapuh, hampir tak mampu melawan pekatnya kegelapan. Tetapi semakin lama ia menyala, semakin luas ruang yang ia terangi. Demikianlah zikir hati bekerja. Ia menyalakan api kecil di dalam dada, lalu perlahan cahaya itu membesar hingga mengusir segala bayangan. Gelap yang dahulu menguasai akhirnya melemah, dan hati menemukan arah menuju sang cahaya. Cahaya zikir hati ini tidak sama dengan cahaya dunia. Ia bukan cahaya matahari yang membakar, bukan cahaya lampu yang memaksa mata terbuka.
Ia adalah cahaya lembut, halus, namun menembus segala lapisan jiwa. Ia mampu menyinari ruang-ruang terdalam yang tak pernah disentuh oleh logika, ruang yang menyimpan luka, kesalahan, dan penyesalan. Zikir hati mengubah ruang itu menjadi tempat lahirnya harapan, seakan jiwa kembali dibangkitkan dari tidur panjangnya. Namun semakin terang cahaya itu, semakin jelas pula bayangan yang muncul. Zikir hati seringkali membuka tabir, memperlihatkan sisi gelap diri yang selama ini disembunyikan. Ego, keserakahan, kesombongan, semua itu tampak jelas di hadapan hati. Inilah ujian yang membuat sebagian orang berhenti di tengah jalan. Mereka takut melihat kegelapan dalam dirinya sendiri. Padahal justru dengan cahaya zikir, itulah bayangan itu bisa dibakar habis, hingga yang tersisa hanyalah kejernihan. Siapa yang berani bertahan, ia akan menemukan rahasia besar, bahwa cahaya zikir hati mampu menembus kegelapan dunia, sekaligus kegelapan diri. Di balik itu semua, terbuka pandangan yang lebih luas, seakan hati mampu melihat apa yang tak terlihat mata. Cahaya ini bukan sekadar penerang, melainkan jalan untuk menembus tabir, hingga jiwa menyaksikan bahwa di balik segala bayangan, hanya ada satu cahaya abadi, cahaya Allah yang tak pernah padam. Bab 6. Samudra Zikir yang tak bertepi. Zikir hati, bila terus diamalkan, ibarat sebuah tetesan air yang jatuh ke samudra luas. Awalnya terasa kecil, sederhana, bahkan tidak berarti. Namun perlahan tetesan itu melebur, hilang dalam keluasan samudra yang tak bertepi. Begitulah jiwa seorang hamba saat larut dalam zikir hati. Ia tidak lagi merasakan dirinya sebagai entitas terpisah, melainkan sebagai bagian dari arus besar yang selalu bergerak menuju Allah. Dalam samudra ini, identitas palsu perlahan tenggelam, meninggalkan hanya kesadaran bahwa semua berasal darinya dan kembali kepadanya. Saat seseorang memasuki samudra zikir ini, ia merasakan bahwa waktu seakan lenyap. Detik dan menit tak lagi punya makna, sebab yang ia rasakan hanyalah keberadaan yang tak terbatas. Nafas menjadi panjang, detak jantung menjadi irama yang menyatu dengan nama Allah, dan pikiran pun larut dalam keheningan. Inilah titik di mana zikir hati bukan lagi aktivitas yang disengaja, melainkan arus alami yang mengalir tanpa henti. Hati berzikir bukan karena diperintah, tetapi karena tidak mampu berhenti. Samudra zikir ini penuh misteri. Ada saat di mana seorang hamba merasa dirinya terhanyut begitu jauh, seakan berada di dunia lain. Kadang ia mendengar bisikan yang bukan dari telinga, merasakan cahaya yang bukan dari mata, bahkan menangis tanpa tahu sebab. Semua itu adalah tanda bahwa ia sedang berenang dalam kedalaman samudra batin, di mana setiap gelombangnya membawa pesan, setiap riaknya menyimpan rahasia, dan setiap ombaknya menyingkap tabir baru. Namun tidak semua orang berani menyelam lebih dalam. Ada yang hanya berenang di permukaan, merasa cukup dengan ketenangan yang dangkal. Padahal semakin dalam ia menyelam, semakin banyak rahasia yang terbuka. Dalam kedalaman itu, seorang hamba akan menemukan dirinya yang sejati, bukan diri yang palsu penuh topeng dunia. Di sana, ia menyadari bahwa selama ini ia terjebak di pantai ilusi, padahal samudra hakikat telah menunggu untuk ditapaki. Siapa yang berani tenggelam sepenuhnya, ia akan hilang dari dirinya sendiri, namun justru menemukan Allah dengan cara yang tak terlukiskan. Itulah hakikat samudra zikir, sebuah keluasan yang tak bertepi, sebuah arus yang membawa jiwa melampaui batas akal, hingga menyaksikan bahwa tiada yang lebih nyata selain dia. Dan ketika jiwa telah larut sepenuhnya, barulah tabir terakhir mulai terbuka, memperlihatkan bahwa samudra itu sejatinya adalah pantulan dari cahaya Allah yang abadi. Bab 7. Pertemuan di balik tabir. Ada satu titik dalam perjalanan zikir hati ketika hamba merasa seakan-akan dirinya sedang berdiri di hadapan sebuah tabir yang tipis. Tabir itu begitu rapat menutupi pandangan, namun hati dapat merasakan bahwa di baliknya ada sesuatu yang agung. Sesuatu yang begitu dekat namun tak terjangkau mata. Inilah momen yang membuat jiwa bergetar, seakan ia hanya tinggal selangkah lagi untuk melihat rahasia terbesar. Pertemuan di balik tabir bukanlah khayalan, melainkan janji halus yang ditanamkan Allah dalam setiap hati yang terus mengingatnya.
Ketika seorang hamba tekun berzikir, tabir itu perlahan bergetar. Kadang, ia merasa cahaya lembut menyusup di sela-sela retakannya, membuat jiwa terperanjat dan menangis tanpa sebab. Kadang, ia merasakan kehadiran yang begitu nyata, meski mata tak melihat apapun. Semua itu adalah isyarat bahwa Allah sedang menyingkap sedikit demi sedikit kehadirannya, bukan dengan panca indera, melainkan dengan mata hati yang terjaga. Dan siapapun yang merasakannya akan tahu, pertemuan ini tidak bisa ditukar dengan apapun di dunia. Namun, pertemuan di balik tabir bukanlah perjalanan yang aman dari ujian. Ego seringkali mencoba menyusup, membuat hamba merasa dirinya telah sampai, padahal ia baru berdiri di ambang pintu. Inilah jebakan halus yang membuat banyak orang tersesat di jalan zikir hati. Mereka berhenti pada rasa, pada pengalaman batin, lalu mengira itu adalah tujuan akhir. Padahal tujuan sesungguhnya bukanlah rasa, melainkan Allah semata. Tabir hanya terbuka bagi hati yang tulus, yang mau meleburkan diri tanpa mengklaim apapun untuk dirinya. Saat tabir semakin tipis, hati hamba mulai menyadari betapa kecil dirinya. Semua kesombongan runtuh, semua klaim hilang, bahkan kata-kata pun tak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah keheningan penuh haru, sebuah rasa yang tak bisa dijelaskan. Seakan jiwa sedang menatap sesuatu yang tak bisa diungkapkan. Pada saat itu, zikir hati mencapai kedalaman paling rahasia. Ia tidak lagi sekadar menyebut nama Allah, tetapi menyaksikan kehadiran Allah dalam setiap denyut, dalam setiap nafas, dalam setiap detik kehidupan. Maka pertemuan di balik tabir bukanlah tentang melihat dengan mata, melainkan tentang menyadari bahwa tidak ada jarak antara hamba dengan Tuhannya. Hati yang berzikir akhirnya mengerti bahwa selama ini tabir itu hanyalah fata morgana, ilusi yang diciptakan oleh dunia dan ego. Dan ketika tabir itu benar-benar lenyap, hamba akan menyadari bahwa ia tidak pernah terpisah. Yang ada hanyalah Dia, ada, selalu dekat, lebih nyata daripada segala yang nyata. Bab 8. Rahasia nafas yang berzikir. Setiap nafas yang keluar dan masuk sejatinya adalah tanda kehidupan yang diberikan Allah. Namun hanya sedikit manusia yang menyadari bahwa nafas itu sendiri bisa menjadi zikir. Nafas bukan sekadar udara, ia adalah aliran kehidupan yang membawa namanya secara tersembunyi. Saat hati terjaga dalam zikir, seorang hamba mulai mendengar keheningan dalam nafasnya, seakan setiap hembusan mengucapkan hu, dan setiap tarikan berbisik Allah. Rahasia ini begitu halus, begitu samar, namun ia adalah jalan tersembunyi yang menuntun jiwa untuk merasakan bahwa hidup ini sepenuhnya adalah zikir. Ketika seseorang menenggelamkan dirinya dalam zikir hati, nafasnya menjadi irama yang harmonis. Tidak lagi terburu-buru, tidak lagi kacau, melainkan lembut dan tenang, seakan seluruh tubuh ikut berzikir bersama hati. Dalam momen itu, hamba menyadari bahwa ia tidak perlu lagi memaksa dirinya untuk mengingat Allah, sebab setiap denyut jantung dan setiap hembusan nafas sudah melakukannya. Ia hanya perlu menyadari, hanya perlu hadir, hanya perlu tenggelam dalam aliran zikir yang sudah berjalan sejak awal kehidupan. Rahasia nafas ini menjadi tabir yang sering tidak disadari manusia. Mereka sibuk berbicara, berlari, bekerja, hingga lupa bahwa dalam setiap tarikan nafas, Allah sudah menitipkan tanda kehadirannya. Zikir hati mengajarkan untuk kembali pada kesadaran itu. Bayangkan, setiap kali nafas dihirup, seakan jiwa menerima kehidupan darinya, dan setiap kali dihembuskan, seakan jiwa menyerahkan kembali dirinya kepadanya. Maka hidup ini tidak lain hanyalah perjalanan keluar dan kembali. Sebuah siklus zikir yang abadi. Ada saat ketika seorang hamba yang tekun berzikir, tiba-tiba merasa nafasnya menjadi sangat dalam, seakan ia sedang menyelam ke ruang yang tak terbatas. Dalam kedalaman itu, ia merasakan kedekatan yang begitu nyata, seolah nafasnya bukan lagi miliknya, melainkan milik Allah yang menghidupkan dan menuntun. Dan pada titik itu, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal ia tidak pernah berzikir sendirian. Seluruh semesta berzikir bersama nafasnya, dari desir angin, gemericik air, hingga detak bumi yang bergetar. Maka rahasia nafas yang berzikir adalah undangan untuk melihat hidup dengan cara yang berbeda.
Tidak ada lagi momen yang sia-sia, tidak ada lagi ruang yang kosong, sebab setiap tarikan dan hembusan adalah jalan pulang menujunya. Siapa yang menyadari hal ini akan merasakan bahwa hidupnya adalah zikir yang tak terputus, zikir yang menembus tabir dunia, hingga akhirnya mengungkapkan bahwa seluruh keberadaan sejatinya hanya berkata satu kalimat, tidak ada yang nyata selain Allah. Bab 9, Cahaya Tersembunyi dalam Kegelapan Hati. Ada saatnya dalam perjalanan zikir hati, seseorang merasakan kegelapan yang begitu pekat. Hatinya seakan tenggelam dalam sunyi yang mencekam, seolah semua pintu telah tertutup dan ia terperangkap dalam ruang yang hampa. Namun justru di titik inilah sebuah rahasia besar terbuka. Kegelapan itu bukan sekadar ujian, melainkan tirai yang menutupi sebuah cahaya yang jauh lebih agung. Tanpa melewati malam yang gelap, tidak ada mata yang mampu menatap bintang. Demikian pula, tanpa memasuki keheningan yang gelap, hati tidak akan pernah melihat cahaya tersembunyi yang memancar dari dalam dirinya. Zikir hati yang terus berlanjut dalam keheningan akan menyingkap kilatan cahaya itu sedikit demi sedikit. Pada awalnya cahaya itu begitu samar, seperti percikan halus di tengah kegelapan. Namun semakin hati ikhlas larut dalam zikir, semakin terang cahaya itu menyinari ruang batin. Ia bukan cahaya biasa, bukan sinar yang berasal dari matahari atau lampu, melainkan cahaya yang tidak pernah padam sejak azali. Inilah cahaya yang disebut dalam kitabullah sebagai nur, cahaya yang dengannya manusia bisa mengenal siapa dirinya dan mengenal siapa Tuhannya. Ketika hati sudah mampu menyaksikan cahaya ini, pandangannya terhadap dunia berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi melihat kehidupan dengan mata lahir semata, tetapi dengan mata batin yang diterangi oleh nur ilahi. Hal-hal yang dulu tampak sebagai kebetulan, kini terlihat sebagai bagian dari rancangan yang penuh makna. Hal-hal yang dulu tampak biasa, kini menyimpan pesan yang dalam. Hamba mulai menyadari bahwa ia hidup dalam lautan tanda-tanda, dan setiap tanda itu adalah bisikan lembut dari Allah yang mengajaknya kembali. Namun cahaya ini tidak dapat dimiliki, tidak dapat disimpan dalam genggaman, sebab ia bukan milik hamba. Cahaya ini adalah hadiah, sebuah karunia yang datang tanpa bisa dipaksa. Siapa yang hatinya bersih, siapa yang terus berzikir dengan penuh keikhlasan, ia akan mendapatkannya meski hanya setitik. Dan setitik cahaya itu sudah cukup untuk membimbing langkah dalam kegelapan hidup yang penuh godaan dan tipu daya. Ia menjadi kompas rahasia, membimbing hamba agar tidak tersesat di jalan dunia yang penuh fata morgana. Pada akhirnya, kegelapan hati yang dialami seorang hamba bukanlah tanda kehancuran, melainkan jalan menuju penyingkapan. Justru dari kegelapan itu lahirlah cahaya yang menembus segala tabir, mengungkap rahasia yang tak terkatakan. Maka janganlah takut pada gelapnya hati yang sunyi, sebab di baliknya ada rahasia nur yang selalu menanti. Dan ketika nur itu menyala, barulah seorang hamba menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak pernah benar-benar gelap. Semuanya hanyalah tirai, dan di balik setiap tirai ada Allah yang menunggu untuk dikenali. Bab 10, Zikir hati yang menyatu dengan keabadian. Pada akhirnya, perjalanan zikir hati membawa seorang hamba pada sebuah kesadaran yang tak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Setelah menembus tabir dunia, menyingkap rahasia nafas, dan menemukan cahaya di balik kegelapan, ia tiba pada titik di mana dirinya seakan lenyap dalam samudera yang luas. Tidak ada lagi aku yang merasa memiliki. Tidak ada lagi ego yang menuntut, yang tersisa hanyalah kesadaran tunggal bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Inilah puncak zikir hati, saat hamba bukan lagi sekadar menyebut namanya, melainkan hidup sepenuhnya di dalam nama itu. Di titik ini, waktu kehilangan makna. Detik, menit, jam, bahkan tahun, semuanya terasa sirna. Hamba merasa berada dalam keheningan yang abadi, di mana setiap momen adalah kekekalan itu sendiri. Ia tidak lagi merasa dekat atau jauh, karena ia telah menyadari bahwa Allah tidak pernah terpisah darinya, walau sekejap pun. Zikir hati telah menghapus jarak, telah meruntuhkan tabir, dan kini jiwa merasakan penyatuan yang tak bisa diukur
oleh logika atau bahasa. Zikir hati yang sejati bukanlah tentang berapa banyak kalimat yang diulang, bukan pula tentang seberapa keras suara dilantunkan. Zikir hati adalah ketika seluruh keberadaan menjadi zikir itu sendiri. Nafas berzikir, langkah berzikir, bahkan diam pun menjadi zikir. Pada saat itu seorang hamba tidak lagi merasa sedang mengingat Allah, karena ia telah menyadari bahwa Allah lah yang selalu mengingatnya, bahkan sebelum ia dilahirkan ke dunia ini. Inilah rahasia agung. Zikir bukanlah usaha manusia menuju Allah, melainkan pintu untuk menyadari bahwa Allah telah lebih dulu dekat. Dan dari kesadaran itu lahirlah ketenangan yang tiada bandingnya. Hati yang tadinya resah kini damai, jiwa yang tadinya gelisah kini tenang, sebab ia telah menemukan rumah sejatinya. Rumah itu bukanlah bangunan, bukan pula tempat tertentu, melainkan sebuah keadaan. Kembali pada Allah, hidup dalam cahayanya, larut dalam keabadiannya. Inilah hakikat zikir hati, sebuah perjalanan yang tidak pernah benar-benar berakhir, sebab ia terus berlanjut bahkan setelah jasad kembali ke tanah. Maka wahai jiwa yang mendengarkan, rahasia zikir hati yang menembus tabir bukanlah sekadar pengetahuan, melainkan pengalaman batin yang hanya bisa dirasakan dengan hati yang ikhlas. Bila engkau menapaki jalan ini dengan sabar, engkau akan sampai pada pintu yang selama ini tersembunyi. Pintu menuju Allah yang maha abadi. Dan ketika pintu itu terbuka, engkau akan memahami satu hal yang selama ini menjadi misteri terbesar, bahwa sesungguhnya engkau tidak pernah jauh darinya, karena sejak awal engkau selalu berada dalam dekapannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, rahasia zikir hati adalah perjalanan panjang yang tidak berhenti pada kata-kata. Ia adalah pengalaman batin, sebuah jalan pulang menuju Allah yang maha abadi. Semoga sedikit yang kita renungi malam ini bisa menjadi cahaya kecil yang menuntun langkahmu dalam gelapnya kehidupan. Mari kita akhiri dengan doa singkat. Allahumma ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya zikir-Mu. Lembutkan jiwa kami dengan kasih sayang-Mu, dan tuntunlah langkah kami agar selalu berada di jalan yang Engkau ridhai. Jadikan setiap nafas kami sebagai zikir, dan setiap langkah kami sebagai jalan menuju-Mu. Jika engkau merasakan getaran dalam hati setelah mendengar ini, tuliskan di komentar apa yang paling menyentuh jiwamu, agar kita bisa saling menguatkan di jalannya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar lebih banyak hati yang tersentuh oleh cahaya zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.